Perintah Ibu dan jaminan Hasto Kristianto terungkap saat jaksa memutar hasil sadapan ponsel kader PDIP Saiful Bahri dengan ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Saiful ketika itu meminta Tio menjelaskan ke ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bahwa penggantian Harun didasari perintah Ibu dan jaminan Hasto. Tidak dirinci sosok ibu yang dimaksud, namun jaminan Hasto dan ibu itu dimaksudkan agar proses pergantian antar waktu untuk buronan Harun Masiku dilancarkan. Saksi Tio tidak langsung mengamini permintaan Saiful. Saat itu dalam rekaman, ex-komisioner Bawaslu itu meminta waktu untuk mencari celah hukum untuk meloloskan Harun Masiku. Usai persidangan, penasihat hukum Hasto Kristianto Roni Talapesi membantah soal perintah ibu yang mencuat di persidangan menjurus ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Roni, saksi Saiful memang kerap membawa-bawa dan menggunakan pimpinan partai agar cepat mendapatkan uang. Roni juga menepis soal garansi dari Hasto terkait suap di kasus Harun Masiku tersebut. Dalam perkara ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan dan suap agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu 2019 hingga 2024. Terungkap pesan Hasto ke Wahyu, loloskan Harun Masiku adalah pesan ibu. Maksudnya Ibu Megawati? Oh. Aduh, berarti meloloskan Harun Masiku dengan suap itu adalah perintah Ibu Megawati. Pantesan Ibu Megawati belain banget ke Pak Hasto karena takut mungkin Ibu Megawati juga ikut Pak Hasto Aduh. Harun Masiku berarti mungkin disembunyikan Ibu. Enggak. Ini salah ini. Ini bukan Ibu Megawati, mungkin Ibu Solihah mungkin. Ibu Mariama atau Ibu Kantin. Atau Ibu Sayur atau Ibu Kos. Ya, Ibu Kos itu bukan Ibu Megawati tapi Ibu Kos, ya kan. Ibu Kos itu kalau Ibu Megawati baik, nggak mungkin menyembunyikan Harun Masiku, nggak mungkin Ibu Megawati melakukan hal-hal yang tidak baik, nggak mungkin itu Ibu Kos. Ibu Kos siapa namanya ya? Ibu Kos Ratiman. nggak tahu. Oke, apa namanya? Tadi Mas Hasto telepon lagi, bilang ke Wahyu ini garansi saya, ini perintah dari ibu dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi? Kan gitu. Perintah ibu, ibu yang mana? Nih. Ada yang ngomong katanya begini. Bukan ibu yang itu katanya. Coba deh kita lihat dulu ya. Hanya dengan dua patah kata yang terbuka daripada fakta persidangan, di mana rekaman telepon antara saudari Tio dengan saudara Saiful diputar ulang di ruang sidang, di mana ada frasa-frasa seperti garansi saya, perintah ibu. Kalau yang garansi saya itu jelas nyata nge-refer kepada apa yang disampaikan oleh seorang sekjen Partai PDI Perjuangan alias Bapak Hasto Kristianto. Gitu ya. Tapi kalau perintah ibu disangkal nih bukan ibu yang itu, lalu ibu yang mana? Sedangkan kita tahu loh hierarki partai itu gitu ya. Ibu yang dimaksud biasanya siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan ibu yang itu, terus ibu yang mana? Urip Kaciptaning politisi PDIP tantang jaksa untuk bela Pak Hasto. Jagoan ya. Di tengah skorsing sidang kasus dan perintangan penyidikan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, terjadi momen panas antara Ripka Ciptaning dengan jaksa penuntut umum. Sama gua dua ya. Ibu jangan ngaku ya. Aduh, Urip Kaciptaning ini jagoan banget ya. Kok sampai diajak-ajak duel sih? Tuh jaksa Bu, itu pengadilan. Pengadilan itu punya marwah yang harus dijaga. Ya, bukan ring boxing ya. Kalau Urip Kaciptaning mau ajak orang duel ya, saya sarankan telepon selos. Ya, main di Beyond ya kan, di atas ring.
Atau telepon Paris Fernandes bisa, di Holy Wings juga bisa. Baru itu pas ya kan, cocok itu tantang orang di atas ring. Kalau di ruang sidang itu bukan ajak orang duel, ya itu ruang untuk mencari keadilan ya Bu Ripka Ciptaning. Tapi kalau dari cara nantang jaksa itu ya, keluar semua duel sama saya. Wih, itu kayak apa ya? Kayaknya memang punya latar belakang bela diri Bu Ripka ini ya. Mungkin dulu pernah sabuk hitam jingga atau mungkin sabuk hitam pink atau hitam hijau lumut. Yang lucunya ya, PDIP ini selalu bilang seperti Pak Hasto selalu ngomong, kami PDIP warga negara yang taat hukum, ini negara hukum. Padahal tuh lihat tuh kayak gitu tuh perilakunya coba. Ngajak jaksa duel hanya karena ditegur ya soal dia mendekati saksi, ya kan emang nggak boleh. Ya inilah kawan-kawan, sahabat-sahabatnya Pak Hasto, harap maklum. Sama gua duel. Anak banteng lagi mengamuk di ruang sidang kasus Hasto. Anak banteng ini bilangnya kan, keluar kalian semua, duel sama saya. Mantap kali anak banteng satu ini kan, macam betul aja. Ya, menantang jaksa, ngajak duel. Aduh bu, umur pun udah tua, banyak kali gaya kau. Ya, kau pikir ruang pengadilan tuh pasar? Suka-suka kau aja bikin ribut, habis itu menantang jaksa untuk ngajak duel. Kalian ini ya kan merasa partai kalian itu paling besar, ya kan? Jadi kalian suka-suka kalian aja, mau ribut dimanapun, seolah-olah Indonesia ini kalian yang punya. Bu, ya, kalau kau masuk di ruang sidang, kau harus mengikuti peraturan, ya kan? Bukan suka-suka kau aja, mau ribut-ribut di ruang sidang. Udah syukur kau nggak disir. Buat Bapak Jaksa, ya, lanjutkan tugas. Kalau memang terbukti Hasto bersalah, hukum seberat-beratnya, biar ada efek jerah. Buat kau lagi Bu, ya kan? Kalau memang Hasto salah, ya udahlah gowo lah. Kasih pengadilan yang memutuskan. Kenapa sih Bu kali kau nantang-nantang jaksa? Macam betul aja. Gak usah sok hebat lah kalian semua. Negara ini bukan kalian punya. Tiba-tiba saja dari balik jeruji ya, si Hasto ini mengirimkan surat kepada Ibu Megawati, ya pada intinya menyatakan kepada Ibu Megawati, memberikan warning, hati-hati Bu Mega, PDI Perjuangan kini sedang tidak baik-baik saja dikarenakan ada seseorang yang akan menguasai PDI Perjuangan, yang mengambil alih PDI Perjuangan. Saya rasa pemikiran Hasto yang selalu abu-abu ini sangatlah sulit dibuktikan. Ibu Megawati saat ini adalah seorang ketua umum yang sangat kuat di dalam PDI Perjuangan. Adapun nanti Ibu Megawati selesai menjabat sebagai ketua umum dan harus berhenti, itu nantinya otomatis akan dikendalikan, dinakodai oleh Mbak Puan selaku anak kandung dari Ibu Megawati. Nah, yang paling ditakutkan oleh Hasto ini, ya ini, di saat nantinya Mbak Puan ya menjadi ketua umum, maka sangat diyakinkan seorang Hasto pasti akan ditendang dari PDI Perjuangan dan tidak akan mendapatkan perlindungan apa-apa. Harus diketahui, Mbak Puan dan Hasto itu mereka tidak memiliki kecocokan, ya, selalu bertentangan dalam suatu pemikiran, opini, dan juga selalu memiliki sifat instrumen kepartaian yang berbeda. Hasto sendiri, dia hanya orang yang berlindung di ketiak Megawati, yang dia selama ini merasa dipercaya oleh Megawati, tapi tidak dengan Puan Maharani. Nah, itulah yang dia takutkan. Mengapa dia merasa ingin hanya seorang Megawati yang memimpin, tapi apakah Megawati akan selamanya memimpin PDI Perjuangan? Hasto sudah berbaur dengan napi lain, akhirnya gagal pindah rutan. Waduh, gitu dong. Jangan cuma koar-koar, seakan-akan tidak bersalah. Terima keadaan. Kalau memang dirinya bersalah, ya akui, itu namanya gentleman. Tapi sekarang sudah nggak koar-koar lagi ya. Sudah berbaur dengan sesama narapidana.